Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Muhammad Syamsuddin. Untuk para hadirin, jangan dulu beranjak karena nanti ada door prize. Untuk selanjutnya, tadi karena terlewatkan ya, Ustadz Dr. Agus Taufikur Rahman untuk memberikan kita sedikit tunjangan, sedikit. Untuk Ustadz Dr. Agus, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada kabar gembira untuk adik-adik yang hadir. Tadi saya cek di bawah, sotonya masih banyak. Kalau saya tanya, kok ini sotonya masih banyak? Yang di bawah bilang tinggal nunggu perintah dari atas, Pak. Kalau kita suruh pulang ya cepat habis. Jadi nanti kalau ada yang mau makan soto dipersilahkan. Biar tadi secara fisik AMM itu harus kelihatan hebat. Jadi kalau orang itu gemuk sehat itu lebih baik daripada gemuk yang berpenyakit. Orang kurus itu bukan karena kurang ilmu, tapi orang kurus itu biasanya karena kurang berat badan. Kalau berat badannya cukup, insya Allah tidak kurus. Ini Pak Ketua IMM ini sudah nampak gemuk, nampak bahwa pernikahannya dibarokahi. Tapi kalau suaminya gemuk itu pertanda istrinya tidak bisa mengurusi. Kalau dia bisa mengurusi kan jadi kurus. Jadi biasanya dia menggemukkan. Ini halal bihalal dalam rangka memulai Kamastu. Tampaknya memang Kamastu juga agak menarik kalau dikemas jauh lebih baik lagi. Yang pasti bahwa pertarungan antara benar dan salah itu terus menerus. Dan umat Islam saat ini baru dalam posisi termakan oleh propaganda yang hebat. Jadi saat ini tipu daya musuh-musuh Islam itu, kalau goal yang terjadi adalah nomor satu, menjadikan umat itu tidak bangga lagi menjadi orang Islam. Dan itu dilakukan karena di banyak tempat mulai malu menunjukkan kita ini Islam. Atau yang kedua, kemudian kalau lebih dasar lagi, menjadikan umat Islam mulai ragu dengan Islamnya. Jangan-jangan pilihan saya itu salah menjadi Muslim. Katanya umat Islam juga kalah di mana-mana. Nanti kalau sudah ragu dengan Islam, maka lama-lama tidak mau menjadi orang Islam yang baik. Dan itu terjadi. Betapa kasus bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sehingga orang itu malu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walau kita tahu bahwa saat ini ISIS itu mainannya musuh-musuh Islam. Clinton mengakui bahwa Hillary maksud kami, tadinya ISIS itu mau dideklarasikan di Mesir ketika Mursi sedang berkuasa. Tapi ini momennya nggak bagus, karena ternyata Mursi tidak perlu deklarasi, ISIS saja bisa digulingkan dengan internal sendiri. Kenapa harus digulingkan secara internasional? Cukup digulingkan oleh tentara Mesir saja ternyata sudah jatuh dan kolap. Dan sehingga Mesir sekarang menjadi tetangganya Palestina, yang sebetulnya pintu bisa masuk ke Gaza itu dari Mesir. Tapi karena Mesir sudah menerima sumbangan dari Amerika, dia kekeh tidak mau membuka jalur untuk saudara-saudara yang ada di Palestina, walau itu sesama Muslim. Oleh karena itu,
Gak usah ikut-ikutan. Pemuda Muhammadiyah kemarin sudah diskusi banyak dengan kepolisian. Jadi insya Allah kita nggak akan terpancing hal yang seperti itu. Sebelum ISIS itu meluangkan penduduk Amerika dari sekian banyak penduduk dari belahan bumi yang lain, setahu saya demo di Gedung Putih mengutuk kebiadaban Israel itu. Demonya saja berada di Amerika, anak Indonesia ada yang ikut demo di sana. Rupanya opini dunia itu luar biasa untuk mengecam tindakan Israel itu. Harus ada upaya mengalihkan isu. Rupanya jatuhnya pesawat Malaysia itu tidak begitu isu yang heboh. Karena sebelumnya sudah ada peristiwa yang heboh, Malaysia kehilangan pesawat. Jatuh masih ada itu nggak begitu heboh. Nggak bisa menggeser isu itu. Solidaritas dunia untuk Palestina masih gencar. Maka harus dibikin mainan. Bagaimana agar ikatan-ikatan Muslim lintas negara itu terputus, kemudian dibikin yang seperti ini. Orang bisa mulai penilaian lain banyak hal, tetapi kita juga harus hati-hati untuk yang urusan seperti itu. Itu kalau orang bermain dengan teori konspirasi. Tapi problemnya, kenapa umat Islam bisa dimainkan? Padahal di dunia ini umat Islam jumlahnya 1.300.000 lebih. Jadi kalau kita melihat statistik penduduk agama, Islam itu terbesar, diikuti Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan selanjutnya ini. Islam terbesar, lebih besar dari penduduk Katolik, lebih besar dari penduduk Nasrani. 1,3, mungkin bahkan sekitar 1,4 miliar sekarang ini di dunia. Tapi kenapa bisa dipermainkan? Apakah ini karena wujud bahwa sabda Rasul itu terwujud sekarang, bahwa umat Islam itu banyak, tapi seperti kue di lautan, atau digambarkan seperti makanan yang siap diperebutkan oleh musuh-musuh Islam? Nah, ini menjadi introspeksi besar. Nah, tadi Pak Sam sudah mengajak kita melejit menjadi pemuda yang hebat. Kalau kita berbicara dengan WhatsApp, lewat WhatsApp dengan Bapak PDN, Pak Heri Widianto itu yang sangat rasional. Jadi kalau mereka itu lebih maju dari kita, pola pikir konstruktif kita adalah kenapa dia lebih maju? Jangan-jangan dia lebih rajin, jangan-jangan dia lebih memenuhi sunatullah untuk diangkat menjadi bangsa yang hebat dibanding kita. Oleh karena itu kita berharap dari AMM untuk menjawab itu semua. Karena AMM insya Allah memiliki jalur yang lebih benar. Hanya sekarang persaingannya bagaimana kegiatan AMM itu memiliki daya panggil yang hebat. Kita itu ngaji gratis, dapat soto gratis saja berat. Sementara ketika mau pentas malam Sabtu di Kridosono, itu komplek Kridosono sudah penuh malam Jumatnya. Anak-anak bergelandangan agar bisa masuk di Kridosono. Dan itu secara KTP saudara-saudara kita masih Muslim. Kita nggak bisa bayar. Kota sekarang berduka karena konon laporannya DPRD tingkat 2 Kota Madya Jogja ini 50% lebih non-muslim. Sesuatu yang tidak linear dengan jumlah umat Islam. Apa yang bisa kita ambil peran untuk itu? Pemilu presiden sudah mendekati keputusan final. MK memutuskan. Orang menduga keputusan MK akan mengatakan ada kecurangan. Tapi titik-titik kecurangan itu kalau dikumpulkan jumlahnya dan itu digagalkan atau suaranya dikasihkan kepada nomor 1, itu tidak akan mengalahkan jumlah nomor. Nampaknya nanti kesimpulannya mungkin seperti ini. Karena kemudian di tempat-tempat kecurangan itu kalau dijumlah selisihnya tidak ada 3 juta. Jadi kalau kemarin selisihnya 7 juta, yang 3 juta itu dikasihkan nomor 1, nomor 2 masih menang 1 juta. Ya memang pemilu kemarin itu pemilu serba repot bagi kita. Karena kalau memilih itu semua baik, itu gampang kita milih. Wong salah milih saja dapat presiden yang baik. Kalau milihnya itu jelek sama baik, gampang karena yang baik itu kelihatan, yang jelek kelihatan.
Memilih susah itu kalau semuanya jelek. Seperti kemarin itu. Dan tidak bisa memilih presiden kalau kita pengen menang mempersiapkan 1 bulan, 1 tahun, tidak bisa. Jokowi itu dinaikkan ke pentas nasional oleh adiknya Prabowo sendiri dengan menghabiskan puluhan miliar. Begitu populer, dia berani melawan orang yang mempopulerkan. Itu juga konon ada guyonan salahnya. Kenapa dulu ketika dilamar jadi gubernur Jakarta, Pak Heri Widianto tidak mau? Karena prestasi wali kota Jogja itu jauh lebih baik daripada prestasi wali kota Solo, dan itu diakui oleh dunia. Pak Heri tidak mau karena yang melamar bukan partai yang diyakini mengantarkan ke surga. Kita itu kan apa-apa larinya bagaimana mengantarkan ke surga. Kalau kita bermuhammadiyah, karena saya yakin Islam yang saya yakini di Muhammadiyah ini mengantarkan ke surga, bukan Islam yang lain. Nah, kembali kepada tadi. Maka ketika nanti kita itu pengen suatu ketika ada pengumuman di media massa, khutbah Idul Fitri di alun-alun, khutbah Jumat di Masjid Istiqlal, imam khotib oleh Presiden Indonesia. Ketika kita menghendaki presiden yang bisa ngaji, yang pinter, nyiapkannya juga harus mulai sekarang untuk pemilu tahun 30 nanti. Maka akan gojok IPR kira-kira mana ini anak yang hebat yang layak jadi jenderal, disupport jadi jenderal. Film Upin-Ipin itu loh. Ketika Mael itu pinter hitung-hitungan, dia sudah disiapkan jadi saudara. Lah kita itu konstruksi pendidikan itu semua jadi teknokrat kok. Kamu nanti jadi insinyur ya, dan macam-macam semuanya. Nah, kembali kepada tadi. Jadi pemilu kemarin itu memang pemilu paling dahsyat. Saya setuju betul kalau 2014 ini pemilu paling parah, karena persaingan di dalam legislatif kemarin bahkan bukan lintas partai tapi antar kader satu partai aja persaingannya luar biasa. Sehingga saya setuju kemarin itu golputnya paling tinggi, golongan penerima uang tunai. Karena kemana-mana kalau kampanye selalu nomor piro wani piro. Sehingga temannya Mas Ridwan di Pemuda Wilayah itu mbok wis bina jamaah kaya apa kalah dengan money politik. Padahal dia sudah bina subuhan di banyak masjid, kalah. Tim suksesnya Pak Afnan itu sampai stroke ketika melihat suaranya konon diserbu dengan serangan fajar. Saking dia mikirkan, ya Allah kok iso kalah dengan money politik seperti ini. Begitu pemilu presiden, black campaign-nya juga dahsyat. Black campaign-nya tidak hanya mengungkap keburukan, tapi sampai yang berbau fitnah. Ada yang sampai kasar sekali, yang kita nggak sadar apakah ini betul orang Indonesia. Ada yang agak halus. Yang halus itu saya sering katakan ada kampanye-kampanye yang model jangan pilih presiden yang tidak punya istri. Itu kelihatannya halus tapi wis cetok. Tapi Mas Katib menjawab dengan jangan pilih presiden yang punya istri dengan Joko. Ya kayak gitu jawabannya masih halus. Sudah gitu Indonesia pernah punya presiden 3, karena tanggal 9 itu masing-masing memproklamirkan kita yang menang. Timnya Jokowi memproklamirkan menang menurut quick count. Prabowo nyusul menang menurut perkiraan real count. Adalah aslinya rakyat Indonesia waktu itu tidak begitu memperhatikan real count maupun quick count. Yang ditunggu ibu-ibu waktu itu adalah diskon. Dan yang terjadi memang begitu. Sampai sekarang belum selesai. Nah pertanyaannya, kapan kita akan menjadi penonton terus seperti ini? Bayangkan Kasman Singo Dimejo, wong Muhammadiyah, Mas Mansur yang disebut oleh Soekarno sebagai mutiara dari timur, anak Muhammadiyah, Ki Bagus orang Muhammadiyah, semua terlibat pada proses pendirian bangsa ini. Apa kemudian sekarang Muhammadiyah akan menjadi penonton?
Periode kemarin menteri aja sudah tidak punya Muhammadiyah. Masih ada yang ingin jadi menteri? Saya sering sampaikan kalau hanya menteri insya Allah saya bisa bantu. Masalah Dedek bantu saya jadi presiden. Karena di Indonesia itu jadi menteri itu bukan karena pintar, tapi karena jadi tim sukses. Tapi kita harus mempersiapkan semua lini kita isi. Nah, kira-kira apa nanti yang bisa teman-teman AMM lakukan? Bagaimana IPM mengembalikan sekolah Muhammadiyah tinggi sekali, tinggi lagi dan tinggi lagi, karena beberapa orang tua tidak mau menyekolahkan sekolah Muhammadiyah, diantaranya karena kasus geng di sekolah Muhammadiyah. Yang saya sangat sepakat, geng-geng di sekolah itu by design. Kenapa narkoba tidak pernah ditumpas habis, sebagaimana digambarkan dalam sebuah film? Film apa? Kop yang menampas mengurusi narkoba. Terus tinggal satu titik itu, hancur itu jaringan narkoba di situ. Salah satu anggota kopnya di film itu ngomong, "Lah, Pak, kalau nanti ini habis narkobanya, terus kerjaan kita apa?" "Oh ya sudah, yang satu ini nggak usah ditumpas, kita rawat saja." Dan dalam dunia pengamat intelijen sangat mungkin. Nah, kalau kita bisa dipermainkan, berarti kita ini rapuh. Ya kita ngeri kalau MUI yang hebat tiba-tiba muncul ustaz. Saya dulu hebat ya, MUI punya ustaz banyak. Ternyata ustaz itu urut apa itu? Apa Pak San? Oh ustaz, orang susah tak ada di sini. Kemarin Satpam UAD hampir menjadi korban pelaku vandalisme. Ketika tembok pagarnya UAD dicoret-coret, maka Satpam tanggung jawabnya mengingatkan. Lari, tasnya tertinggal, habis itu datang dengan membawa rombongan, kemudian membawa senjata untuk Satpam UAD yang jaga itu bisa melarikan diri. Tapi kita tidak melakukan pembelaan apapun, sampai sekarang kita belum ada kabar. Kita sonding ke pimpinan, ada yang tahu, ada yang belum tahu. Kemudian BPH-nya ngirim SMS ke wali kota, belum dijawab juga. Ya karena ini peta kota ini memang peta yang luar biasa. Gimana IPM bisa mengembalikan? Masjid-masjid yang sepi, yang dulu masjid itu senantiasa pengajiannya namanya pengajian padi melati, bagaimana kita mulai lagi? Yang saingannya memang lebih berat sekarang, percaya itu. Dulu ketika dolanan itu hanya gobak sodor, ngaji itu menyenangkan. Sekarang dolanan tidak gobak sodor lagi. Sendiri bisa main gadget sambil senyum-senyum. Apakah nanti mungkin pengajiannya itu dibuat virtual semua sih? Sehingga jamaah pengajian itu tidak harus datang di masjid ngajinya, tapi begitu sholat jamaah ke masjid. Sehingga ngaji semua di-share pakai WhatsApp, tapi sholat jamaah nggak boleh pakai WhatsApp. Jadi selesai itu semalam diingatkan jamnya ke masjid, kopi darat. Tapi begitu materi pengajian langsung di-share semuanya. Dan bisa. Ketika ada gerakan mengatakan wajib wadus, pakai ondos, kita terkaget, loh Pak, itu bagus, lupa bahwa gerakan 1 hari 1 juz itu kalau pimpinan wilayah Aisyah sudah sejak 7 tahun yang lalu. Pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tabligh bahasanya ngaji Quran sebulan khatam sekali. Sudah ada bedanya dengan wajib. Tapi begitu dipakai gerakan lain, dikawal dengan WhatsApp, ujian setiap hari khataman, kemudian kita lupa bahwa itu kita telah memerintahkan untuk mentradisikan, tapi kita tidak kawal. Dan karena itu mari momentum itu kita kawal bareng-bareng, insya lebih baik. Dan monggo PWM ini dijadikan sebagai markas. Dulu Pak Mufti sudah membuat bandwidth untuk apa? Wifi-nya PWM itu kencang sekali. Sehingga banyak ketika mau mengupgrade program itu banyak yang datang ke PWM.
mau download YouTube itu ke BBM karena emang dibikin kenceng betul. Nah, cita-cita kami yang belum terwujud tinggal 8 bulannya kami berharap terwujud. Dulu kenapa gedung Bapak itu dibikin gedung kaca? Tempatnya lobi-lobi, terus di belakangnya ada perpustakaan. Aslinya desain awalnya itu adalah itu tempat pompo-pompo AMM sehingga terbuka, sehingga sing nongkrong itu semua kelihatan dari luar. Di belakang itu ada perpustakaan, ada satu komputer sebagai library di situ. Terus di pojokan itu kita sediakan kantin kejujuran yang dikelola oleh karyawan BBM. Yang mau bikin mie di situ, yang mau bikin kopi di situ. Ceritanya begitu. Begitu gedungnya jadi, sofanya bagus. Itu tiba-tiba ada yang, Pak, ngiman Pak, nah ini dipakai jag-jagan anak muda. Loh, Pak Yudianto nyumbang puluhan juta itu agar sini itu jadi markasnya anak muda. Kan maunya itu kursi sofa bagus sih, berguna tamu. Anaknya lain untuk linggu. Bukan begitu kan? Yang itu kan anaknya Muhammadiyah. Masuk terus dikunci, akhirnya sudah. Sekarang kan karena sudah kita pakai berkali-kali, monggo itu kemudian menjadi rumah kita. Jadi kalau kantinnya belum siap, tapi kami berharap ngobrol banyak di situ. Disiapkan wifi. Kalau IPM itu kalau mau rapat di kantor IPM, panas itu lebih panas. Jangan-jangan senang rapat di rumah kecil yang panas itu karena mempersiapkan diri menghadapi api terakhir. Jangan begitu. Biasalah rapatnya di ruang kaca. Kan yang masih kecil-kecil itu IPM, pemuda. Nanti kalau kita sudah jadi bangun yang Muhammadiyah Training Center, harapannya gedungnya itu jadi banyak. Sedikit demi sedikit ketika uangnya sudah terkumpul. Jadi yang kita plot kemarin, belakang itu Muhammadiyah Training Center dengan tempat tidur untuk 250 peserta. Jadi kita itu isi ketika Baitul Arqam UMJ minjemnya Wisma Eden. Isi raker guru-guru Wisma Eden lagi. Apa kita nggak bisa punya yang agak representatif? Nah, kita cita-citakan MTC kita di sini. ADTV sudah nggak begitu bisa kita tarik lagi. Walau kemarin kita datang rapat komisaris, kita sampaikan pokoknya untuk MH banyak komplain, mohon dicek kontennya. Lah kok begitu MH mau di stop, dia itu malah menyusun acara Gus Miftah. Loh lah saya rasa belum, kalau itu Gus Miftah naik lagi, bawah masih semakin geger lagi. Stop. Dan kita putuskan komisaris, kultum 7 hari itu tiap hari jatahnya PDM, hari Sabtu PWM, hari Ahadnya nanti dari PWM Jawa Barat, Jawa Tengah. Karena kita juga ngerti yang isi kultum ADTV selalu ini malah Ustadz yang tidak kita kenal, pakaiannya malah saingan Ustadz Maulana. Ini kok jadi begitu? Dan itu kita komunikasikan. Tapi kita punya cita-cita punya TV-mu yang lewat satelit sama streaming. Kita sedang timang-timang, kita sudah penjajakan dengan perguruan tinggi yang lain untuk siap membiayai. Nah, jangan seperti kemarin begitu kita bikin nggak ada teknisinya. Sekarang susah mencari orang yang tahu. Terima kasih kepada Pak Muhammad Samsudin, teman-teman ANM. Ini mau ada pembagian doorpress. Terus terang saya tidak bisa menghalangi doorpress. Doorpress utamanya apa ini? Laptop. Alhamdulillah. Laptopnya Pak Mosam jadi doorpress. Jadi Pak Mosam ini pengusaha laundry. Jadi Pak Mosam itu karena memang semangatnya harus bisnis, jadi S3 mau selesai malah jadi tukang cuci. Jadi pengusaha laundry. Beliau juga buka menampung anak muda yang pintar pijet. Dia sewakan kios, kemudian dia kumpulkan anak itu terus jadi tukang pijet. Jadi namanya boleh kita sebut sebagai, istilah kita kalau tempat pijat itu apa namanya? Panti pijat Sami. Nah, kalau sampai datang ke Timur Kitfan, utara jalan ada namanya BEM Sehat.
Itu ya karyanya Pak Samsudin. Jadi beliau memang jadi kumpulkan anak-anak. Yang belum itu bisnis kreatif yang belum beliau susun. Jadi ketika ada lulusan STM yang desain engineer-nya menggegerkan dunia, kemarin saya kirim ke Pak Wakil Kepala Sekolah, bisa nggak STM Muhammadiyah kita juga memunculkan kayak gini? Ketika dia mengalahkan doktor-doktor dari berbagai negara untuk desain engineering. Nah, bisnis kreatif itu yang nampaknya juga perlu kita kawal dan insya Allah siap. Nah, monggo hari Sabtu nanti dikemas terus. Dan kemarin konon mobil kita itu sudah terlalu tua karena kita siapkan mobilnya ukuran. Padahal waktu itu saya sudah sampaikan mobil yang kita siapkan itu AMM itu lebih bagus dari mobil saya karena mobil saya itu hijet tahun 84. Tapi rupanya teman-teman AMM itu kalau pakai itu sudah merasa takut kena tetanus. Dan jarang yang mau pakai mobil itu lagi. Sekarang mobil putihnya sudah kita branding dengan mobil Lazismo gitu. Dan itu insya Allah mobil yang termasuk juga bagian dari yang sangat mudah digunakan untuk aktivitas. Hanya yang penting tolong mobil itu dirawat sebagaimana merawat mobil orang lain. Kalau merawat mobil sendiri itu kok ya sudah dua ide. Kalau milik orang lain itu kan harus mengembalikan utuh itu loh. Nah yang repot kita itu karena merasa milik orang lain bukan milik sendiri itu malah bros jadi rusak. Nah terakhir saya belum pernah hadir di acara parentingnya teman-teman nasihat. Dan kemarin saya dapat penawaran itu bagus itu. Ngajak suami diskonnya 10%. Nanti Mbak Ai ngajak suaminya, sekarang udah ngajak suaminya gitu. Diskonnya 20% ya diskonnya ya. Dari 20.000 jadi 25.000 jadi ya monggo ilmu parentingnya segera diwujudkan, jangan sampai sudah kata ilmu parenting tapi nggak nikah-nikah gitu. Nanti mau didik anaknya siapa gitu. Itu juga harus jadi penting. Kalau ada yang terlambat nikah nanti bisa hubungi kami. Akan saya catat tapi tidak saya carikan. Iya. Nanti tolong kita sampaikan dan itu menjadi bagian yang baik bagi kita insya Allah. Penutup, tadi ketika ada isu Papua mau demo, itu juga kita sudah bagian yang kita khawatir lewatnya di mana tiba-tiba spanduknya sudah beraneka ragam. Dan ini kita di Bali sedang dihadang, bank syariah saja nggak boleh ada di Bali. Terus jilbab sekolah-sekolah juga sudah mulai dilarang. Jadi kita berpikir umat Islam boikot piknik ke Bali, itu saya yakin Bali juga boleh. Kalau kemudian kita menjawab haram hukumnya orang Islam datang ke Bali, mesti Bali akan boleh. Karena tidak disediakan fasilitas ya untuk oleh karena ini sebetulnya gaya-gaya Bali yang menolak jilbab dan yang lain itu justru separatis yang nyata di negeri sendiri. Nah, saya berharap nanti nasihat ngomong ke PP untuk melakukan pernyataan, bukan PP nasihat. Ya, tadi betul. Tadi kalau nasihat nggak siap nanti Pak Abraham sama insya Allah siap. Oh iya, Pak Abraham Samad. Jadi ketua PPM itu kan adik kandung Abraham Samad, hanya lain bapak lain ibu. Ya, kalau Abraham Samad nggak rawuh beliau datang itu saya yakin sudah disalami dulu. Dan terima kasih kepada teman-teman AMM. Oh iya, saya lupa lagi kemarin insya Allah sudah kami sampaikan. Ketika nanti serius AMM mau ada penggembira motor ke ujung Pandan, itu kita sedang menyiapkan. Ya 100-an motor mungkin Pak. Jadi ada DIPM pemuda yang ingin ke Makassar pakai motor. Jadi nanti dari Jogja pakai motor ke Semarang. Semarang langsung naik kapal, turun
Pantai Samalona itu sudah ganti motor menuju ke tempat utama. Jadi antara Pantai Samalona menuju tempat utama itu nggak begitu jauh. Jadi cepat sekali dan kemudian kita mau muter-muter pakai motor di sana jadi enak. Jadi penggembira motor nanti menjadi mungkin itu satu-satunya, dan ini kita tidak bocorkan ke yang lain biar nanti jangan-jangan sana terus penggembira becak kan repot itu kita itu. Jadi biar yang penggembira motor itu kasih. Kemarin semangatnya Makassar itu yang jadi ketua panitianya itu calon wali kota yang gagal terpilih. Bedanya dengan Jogja, ketua panitianya itu wali kota yang sukses. Tetapi semangat sana sudah akan melakukan membuat muktamar lebih baik daripada Jogja, atau minimal sama dengan Jogja. Saya yakin sama saja susah. Atau kalau sama ya sama minimalis. Nah, tapi kita akan dukung biar tujuan teman-teman Makassar itu terwujud. Rencana kita nyewa satu kapal dan kita akan berusaha mendapatkan dana sebanyak-banyaknya untuk memberangkatkan sebanyak-banyaknya penggembira. Kalau yang mandiri kemarin dihitung antara 2 juta sampai 2.300.000. Kita mau nabung 1 tahun ini terkumpul 2 juta. Boleh nikah dulu sehingga penggembira masukkan anggaran pernikahan. Ya, orang tua ini yang 6 juta anggaran bulan madu. Jadi dimasukkan di situ. Kalau Anda mau wisuda, masukkan penggembira itu bagian dari syukuran wisuda, sehingga disiapkan ke sana. Bagaimana Pak kalau ini muskil saya masukkan anggaran muskil pemuda Muhammadiyah? Tergantung Pak Ridwan dan kawan-kawan. Kalau mau tinggalkan itu untuk semua pergi ke sana. Ya memang Jerbasuki mau beliau. Semoga baik dan terima kasih atas sawalan kali ini. Saya begitu dikasih tahu Pak Ridwan waktu bisa nyanggupi pengajian. Alhamdulillah pengajian di Kalasan dengan alasan AMM ini bisa digeser. Dan ternyata tempat pengajian kemarin di Kalasan itu tempat di mana dulu takbir Muhammadiyah pernah dilaksanakan di situ. Jadi bekas Muhammadiyah yang bagus sempat turun. Nah sekarang oleh beberapa orang dihidupkan lagi dan itu rasanya kaget ketika sesepuhnya Ndiko dulu takbir pernah di sini Pak. Jadi di daerah Candi Sambisari itu ternyata dulu pernah menjadi sebagian dari pusat Muhammadiyah. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum. Banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Agus Taufikur Rahman atas nasihatnya. Mudah-mudahan suntikan motivasi yang diberikan Ustadz Agus tadi dapat memberikan kita semangat untuk ber-AMM gitu. Program-program terlaksana sehingga cita-citanya tercapai. Oke, untuk acara selanjutnya ada acara pengumuman dan lain-lain, pembagian door prize juga yang akan dibawakan oleh Mbak Juju dan Mas Benu. Mbak Juju dan Mas Benu kami tunggu di depan. Jadi ada banyak door prize gitu. Nanti bagaimana memberikan door prize silakan Mbak Juju dan Mas Ridwan Furqoni, monggo silakan. Iya, saya nanti ambilkan. Oke. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ya, pengumuman yang pertama mengharap kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara pengajian akbar dalam rangka milad panti asuhan yatim piatu dan duafa Muhammadiyah tanggal 6 ke 18 Kamis 21 Agustus 2014
Sama. Ya, dapat selek, progres, itu sudah sertifikat. Ya. Oke. Tes yang nanti progres dari tadi ya. Yang pertama, karena kalau misalnya Putri tercatat di sini adalah nama saya, nanti nggak saya gimana kayak karena saya panitia. Di sini ada nama saya, kalau saya ambil nomor 1 yang berseksi di sini. Ya, sekarang Mas saya dulu ya, nggak apa-apa. Oke. Yang tanggal lahirnya 15 Agustus ada tidak? Jujur ini tidak boleh bohong. Ya silakan maju Mas. Yang kedua, mungkin Ustaz kasih pertanyaan buat jamaah. Ustaz dua-duanya. Kalau Mas Iqbal maju. Silakan. Dan doorpress berikutnya ini doorpress untuk adik-adik yang hari ini, tadi sore barusan menyelesaikan puasa nyawalnya. Yang selesainya tadi sore, monggo silakan. Yang selesainya tadi sore. Pas selesai tadi sore ya. Monggo silakan. Oke. Yang itu kata Pak Musab tadi secara pribadi spiritualitasnya bagus. Yang belum selesai. Ya aku rasa hari. Oke. Satu lagi untuk adik-adik Nasiah IPM yang kemarin punya utang dan sekarang sudah selesai nyaurnya. Ya, sudah selesai nyaurnya. Utangnya berapa? 32. 10. Masya Allah. Yang tadi ketika Jumatan memasukkan infak lebih dari 20.000. Ayo maju ya. Oke. Ya. Gak apa-apa. Saya nggak tahu jumlahnya hanya lebih 20.000. Ya oke. Ya ya boleh. Oke. Ya oke. Karena bukannya kan setelah dimakan belum sebelumnya. Ya. Pak Mufti ya saya bebas. Siapa yang tahu nama anaknya Pak Mufti? Peserta yang hadir malam hari ini yang usianya di atas 50 tahun. Lebih dari satu nggak apa-apa, lebih dari satu nggak apa-apa. Oh ya, Mbak Benur berapa Mbak? Layar 87. Berarti 27.
Kita berikan aplaus untuk para pelayan. Langsung saja baca pertanyaan. Silakan sudah dicoba. Ketua DPD yang memberikan pertanyaan. Siapa yang tahu nama asli ketua panitia saluran AMM? Nama asli Suryadi. Ayo Bang Benung Bang Benung. Suradi. Apa benar nama aslinya Suradi? Sangat betul sekali. Iya, Pajangannya monggo, Mbak, Bang. pajangannya. Maju. Ketua NA mana? Silakan berikan pertanyaan dari situ. Pertanyaan. Siapa nama istrinya Mbak Bunung? Ini sama. Pertanyaannya cuma untuk ngecek tadi ingat pengumuman yang disampaikan Mbak Jujur atau enggak. Acara RA besok Paradigma itu diadakannya di mana? Kayak panitia panitia. Ya, jangan maju. Oke, ketua. Satu pertanyaan, siapa yang tahu tanggal milad Ustadz Dr. Agus Taufikur Rahman? Masa walan kemarin. Tanggal miladnya. Masa walan kemarin. Selain panitia. Para tunggal berarti yo. Belum protes. Yang jelas saat pelaksanaan syawalan PWMDIY. Mbak Benung jajar kalau kembarannya. Kalau enggak, yang kedua, siapa yang tahu umur pasnya Mbak Benu berapa? Apa tuh ini, Mbak? Aku nek ngerti tak naik nomor pinku surprise. Nomor pintu rumah. Ada Pertanyaan ketiga. pertanyaan ketiga, nama lengkapnya Master of Ceremony Syawalan. Nama lengkap MC-nya Syawalan saat ini. Apinya atas bawah hitam ya. Bang Benu protes. Ada, kalau enggak, siapa yang hari ini memakai baju kuning lambang IPS? Silakan maju ke depan. Baju kuning IPM. Nah, baju kuning yang khas IPM. Aku orangnya Pak. Nggak ada. Bajunya itu loh, banyak. Masa baju kuning. Oke, atas keberanian. Siapa yang mau maju saya kasih satu orang. Langsung sini sekarang. Maju, tidak sembarangan itu mau maju Pak. Maju aja susah. Sudah. Saya bertanya lagi, Mas. Ya. Siapa di antara anggota AMM di sini yang sudah pernah khutbah Idul Fitri atau Idul Adha? Silakan Mas. Panitia nggak boleh. Khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha? Kalau nggak ada khutbah Jumat. Bukan dua orang, silakan maju ke depan. Kuotanya 2 orang yang tercepat. Ayo. Satu lagi. Oh, 2, sudah 2. Panitia ini. Ya. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang ini dulu. Ya, dulu silakan. 5, ayo orang putih minta tolong. 5. Yang lain siap-siap.
Siapa di antara baik putri maupun putra yang sudah pernah memandikan jenazah? Kuotanya 3 orang, tercepat silakan. Yang sudah enggak betul ya, yang sudah tidak betul. Ya sudah enggak apa-apa. Sudah 4 orang, 4 orang. Satu lagi 5. Ini ada titipan. Siapa yang malam hari ini makan sotonya habis 2 mangkok? Karena sudah dapat 2 mangkok, jadi nggak dapat 12. Ya, silakan ketua panitia menyampaikan. Ya teman-teman, ini dorbes ini, ya tepuk tangan dulu untuk peserta dorbes yang sangat baik. Ini dari para sponsor. Perlu kami bacakan. Sponsor pertama dari Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah. Dan ini saya panggil penerima dorbes ya. Yang langganan Suara Muhammadiyah terlama sampai hari ini masih langganan. Silakan maju ke depan. Nanti kalau yang maju 3, kita cari yang paling lama langganannya. Silakan yang masih langganan Suara Muhammadiyah sampai hari ini. Mas Amir maju Mas Amir. Silakan Pak. Berarti gak ada yang langganan Pak sini Pak. Ada. Yang membaca Mas, yang membaca. Wah nggak boleh Pak. Nanti yang dapat ketua lembaganya itu. Yang kedua, doorpress dari Toko Flora. Yes. Jadi toko Flora. Yes. Toko Flora. Yang ketiga dari Melati Group. Melati Group ini ada Melati Gramika dan Melati Anikot. Dan yang keempat dari Desain Rupa-Rupa. FNF apa ini? Fahri dan Fahru. Oh gitu. Ya, Desain Rupa-Rupa ini Kota Gede, Flora, Sumatera Negara dan Paramotia di Kadalan. Doorpress masih ada banyak ini ya. 10. Bagus, ada pertanyaan lagi bagus. Oke. Ya. Siapa yang pernah aktif di 3 lontong atau lebih